Nah itu ada ilmunya jadinya. Kalau cuma mau kayak begitu mah nggak ada ilmunya, cuman apa ya, ngerendah-rendahin, apa itu nggak mutu gitu loh kalau kayak gitu. Perdiskusian nggak mutu. Padahal itu nggak saling menghargai iman masing-masing namanya. Nah, padahal di dalam Alkitab ini kan ada jelas disampaikan di dalam Yohanes itu menyatakan bahwa Filipus bertemu. Di dalam Alkitab yang sama juga di kisah para rasul 9 disampaikan bahwa Paulus juga bertemu dengan Yesus. Disitulah pertobatan Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Kira-kira begitu ya. Jadi ini yang harus kita percaya, bukan omongan kalian. Kalau kalian aja tadi udah mengatakan ini Paulus menulis diri sendiri, bukan. Kisah para rasul 9 ini Lukas yang menulis, bukan Paulus. Paulus di pasal 21 ke atas, baru Paulus yang nulis. Nah itu kamu konstruksi itu aja kamu nggak tahu, tapi asal ngomong, kan ngeri itu. Iman orang lain lagi kamu ngomongin, dan kayaknya kadang-kadang benar. Nah itu bahaya. Ya saya kira itu dulu lah. Coba pahami dengan cerdas. Mulai saya masuk Bang Jones. Teman-teman. Silakan Juma. Oke baik. Saudara yang penting Jones. ini aja Juma ya. Ya. Saya kalau berbicara tentang Paulus, saya hanya ingin mengawalinya dari pernyataan Yesus sendiri, karena penyesat itu kan berasal dari angkatan jahat yang seangkatan Yesus kan. Di dalam Matius 24, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ini ada pembinasa keji yang nanti akan berdiri di tempat kudus. Ini menurut Bang Jones, salah tidak kalau yang didudukkan di sini Paulus? Karena di sini kata Yesus menurut firman yang disampaikan oleh Daniel. Berarti harus merujuk kepada kitab Daniel. Di dalam kitab Daniel, misalnya di data 7 nomor 25, pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk merubah hukum. Nah, kalau kita lihat dari pembinasa keji ini satu perikop, ternyata pembinasa keji ini mengaku bertemu Yesus di padang gurun dan mengaku bertemu Yesus di dalam bilik. Lalu ajarannya bertentangan dengan ajaran yang maha tinggi. Ini siapa ini yang menurut Yesus? Karena kata Yesus, ini sesaman dengan dirinya. Yang menentang dan menganiaya murid-murid Yesus, lalu ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus, ini siapa orangnya? Silakan Bang. Kalau Anda ingin meloloskan Paulus di sini, silakan Anda tunjuk tokoh penggantinya. Siapa? Silakan. Gini ya Juma ya. Pertama saya akan tanya dulu, ini landasan ayat kamu tadi di Matius berapa? Matius 24 nomor 15 sampai nomor 28. Ayat 15, siksaan yang berat dan Mesias palsu ya. Oh ya. Oke, ya, landasannya di sini ya. Betul. Jadi pertama gini, Juma, saya sadari kamu dulu ya. Iya, silakan. Biar kamu cerdas ya. Ya, silakan. Begini. Bahasa-bahasa begini boleh kan keluar ya? Bahasa-bahasa begini membuat abang cerdas, membuat Jones waras yang selama ini gila selama 2000 tahun. Boleh, Juma. Baik. Bisa nggak? Silakan. Kamu bisa ya. Oke, terima kasih ya Juma. Begini Juma. Jadi ketika saya udah sampaikan ke teman-teman ini biar nggak bebal juga sih, saya ulangi lagi ya. Nggak usah terlalu banyak antumnya. Tunjukkan aja siapa yang duduk di data yang Yesus sampaikan. Nggak usah jualan obat, Bang. Langsung aja. Siapa pembinasa keji? Siapa pembinasa keji yang pernah mengaku bertemu Yesus? Itu aja. Itu aja dulu. Siapa pembinasa keji yang dimaksud? Jualan otak kamu Juma. Jualan otak kamu. Silakan. Bentar Juma, sabar. Kamu sabar. Jangan ikut bebal Juma. Sabar ya. Sebentar. Jadi begini Juma. Pertama, ini semua tulisan itu ada di dalam Alkitab. Ini legitimasi dalam iman Kristen. Kalau misalnya dia tidak ada di Alkitab, kita lihat dari kitab lain, baru kamu bisa menggugat itu. Satu, ini di kitab yang sama menjadi panduan. Udah, nggak usah teori aja, nggak usah teori. Jawab aja, siapa pembinasa keji? Siapa pembinasa keji? Otak gak ada Juma. Siapa pembinasa keji yang dinubuatkan kitab Daniel yang mengaku bertemu Yesus? Itu siapa? Kamu sama kayaknya dengan yang gerombolan bebal ini. Jangan karena makananmu anjing, kamu menggonggong terus, John. Jawab aja siapa? Kamu gonggong, kamu kayak anjing aja gonggong, nggak bisa diam. Sederhana, cuma minta siapa pembinasa keji, emosian dia. Pelan-pelan saya jelaskan emosi dia. Bagaimana datang dari kita memahami kitab seseorang atau kitab pembinasa keji yang dimaksud Yesus itu siapa? Ya kamu mengartikan, kamu nggak ngerti dulu dasar dari Alkitab. Ya udah jelasin siapa orangnya. Kamu tidak mengerti Al-Quran sebenarnya. Anda tidak menjelaskan apa-apa kok celoteh sana sini. Ngomong apa bukan cuma sana sini, memang otak kamu nggak ada Juma. Ya udah siapa pembinasa keji yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun, siapa? Kamu. Jadi kamu tuh susah Juma. Otak kamu udah nggak ada, tapi kamu ngotong terus, kepanasan terus. Aduh ampun. Susah diskusi sama orang kepanasan. Marah. Mau dijelasin nggak mau. Silakan, siapa pembinasa keji yang dimaksud? Silakan. Saya jelaskan dulu ya, dasar pertama kamu biar otak kamu waras juga. Saya tidak perlu dijelasin, saya cuma butuh tokoh. Nggak ada itu karena kamu siapa tokoh pembinasa keji yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Otak kamu nggak waras, makanya saya jelaskan dulu di dasarnya ya. Saya jelaskan dari dasar dulu, biar kamu waras. Kalau nggak kamu akan gila terus.
ya, seperti dakwah gila kamu ini dulu Juma. Ya, jadi makanya saya waraskan kamu. Ini kamu dasarnya Al-Quran. Ayat Al-Quran satu pun tidak boleh kamu nisbikan. Ini bukan dasar Al-Quran ini. Jangan gila permanen dong. Ini kan bahas tentang Kamu Bibelmu. kamu nggak bisa berpikir jelas, Juma. Pembinasa keji yang pernah bertemu Yesus di padang gurun itu siapa kok larinya kemana-mana? Iya, karena kamu nggak waras, jadi harus dibawa kemana-mana dulu. Kamu nggak waras, Juma. Teman, lihat dia, panik dia teman, panik. Ya, Dia sudah tahu kalau pembinasa keji itu Paulus. Yang memaksa tidak waras dia. Oke? Nanti ya. Cuman bisa maki-maki. Ini loh, nabi lo yang nggak waras ini harus dilurusin nih. Ya, dengar baik-baik, lari Juma. kemana-mana kan? Nah, ini saya kasih saya sampling ya, saya mirroring dengan Al-Quran. Ketika satu ayat pun di Al-Quran, kamu tidak boleh tidak percaya itu. Ini membahas tentang pembinasa keji yang dinubuatkan oleh Yesus dan Daniel, larinya kemana-mana. Kamu tidak waras botol terus. Terus kepanasan kamu Juma. Orang cuma bahas pembinasa keji yang ada di dalam pengakuan Paul Yesus. Kamu pendakwa mengamuk-ngamuk kamu kemana-mana. waras, kamu sudah gila kamu Juma. Kamu sudah gila Juma, pendakwa nggak waras kamu, pendakwa gila kamu. Oh, yang maki-maki Karena kamu ya. jelaskan nggak mau. Oh, si maki ya. Maki-maki. Dia ketahuan bahwa Paulus itulah pendiri agama Kristen, inilah pembinasa keji. Ngamuk dia. Itulah ya, karena dijelaskan nggak mau. Apa yang kamu jelaskan, Salah kemari. Ini yang saya tanya, siapa pembinasa keji? Siapa pembinasa keji yang dinubuatkan oleh Yesus, yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun itu siapa? Jawab aja itu. Sederhana, kok ngapain harus kesurupan? Nah, jawab. Siapa pembinasa keji yang dinubuatkan Daniel, yang menurut Yesus mengaku bertemu dengan Yesus padang gurun? Silakan. Saya waraskan dulu Cuma kamu bahas kitab Juma. Kamu udah gila soalnya. Kamu udah gila. Kan saya luruskan nggak mau kegilaan kamu. Oke? Itu karena kamu nggak mau diluruskan. Dengar, kalau kamu mau, kamu dengar baik-baik. Saya luruskan cara gila kamu dalam berpikir. Ini kan ayat ini ada di Alkitab. Alkitab itu menjadi tuntunan orang Kristen dalam hidup dan beragama dan beriman kepada Tuhannya. Sama dengan kamu dengan Al-Quran. Tidak boleh satu ayat pun itu diselewengkan oleh otak gila kamu. Sama, saya tidak boleh menyelewengkan ayat dia dalam Al-Quran. Itu mirroringnya. Kamu ngerti nggak Juma? Nggak ngerti kan kamu ini? Nah, kalau kamu tidak paham dengan ayat-ayat itu, nah itu kamu bertanya, bukan kamu memframing. Saya tanya loh, siapa pembinasa keji yang dikatakan Yesus mengaku bertemu Yesus di padang gurun dan di dalam bilik Timeong? Jadi, Nah, itu silakan. Siapa? Dasar itu saya anggap kamu harus paham ya. Kalau kamu lewat lagi lah. Siapa itu berarti merujuk kepada orang. Siapa berarti merujuk kepada orang. Ya, sama aja kamu sudah gila ketika kamu menisbikan ayat-ayat Alkitab ya. Itu sama. Karena saya juga tidak boleh menisbikan ayat-ayat Al-Quran. Itu saya gila namanya. Nah, ini juga kamu sama gila kamu. Kalau kamu Saya tanya siapa pembinasa keji? Oke. Yang Silakan. penting kamu dasar itu tahu dulu. Kenapa dia ada di Alkitab? Itu dasar itu dulu. Silahkan. Itu pegangan itu dulu. Ya. Nah, yang kedua. Yesus berbicara kepada pengikutnya Bani Israel. Orang gila, dengar dulu gila. Orang gila, dengar dulu. Siapa Diam dulu. pembinasa Ya. keji yang saya duduk di jelaskan, tempat biar kamu suci, kamu tahu ngaku-ngaku ya. rasul? Gila kamu udah gila memang. Begini ya. Jadi begini, kamu harus tahu dasar kedua. Ketika Matius ini diturunkan, Paulus ini tidak ada, belum ada di sini. Dia belum berkaitan dengan Yesus. Ya, memang kan nubuatan. Yang dituliskan di dalam Matius ini tidak ada kaitannya dengan Paulus. Itu Lalu kamu siapa tahu. pembinasa keji yang duduk di tempat suci? Nah, itu pasti ada dalam, ini kan dia berbicara dengan orang Farisi. Ya, terus siapa orang suci yang duduk, orang pembinasa keji yang duduk di tempat suci itu siapa? Kayafas, di Juma, kamu jangan botol. Di situ masih ada Kayafas, pemimpin. Lalu siapa yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Nah, memang itu Kayafas bertemu dengan Tuhan. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Di mana dasar itu? Kalau kamu lihat kisah para rasul, kamu nggak bisa kaitkan di Matius, karena Matius belum ada. Lalu siapa yang di padang gurun mengaku bertemu Yesus? Siapa? Ya, itu Paulus, tetapi bukan di Matius. Bagus. Udah kamu jawab sendiri. Itu Paulus. Berarti pembinasa kejinya siapa? Nah, ini kan kamu tololnya, kamu kelihatan Juma. Tadi kamu sudah ngaku, Jones. Saudara Jones tadi mengaku itu Paulus. Berarti sang pembinasa kejinya adalah Paulus. Tepuk tangan dulu buat Pak Jones. Itu belum ada Paulus di Matius, Juma. Jangan tolol kamu. Kamu udah tolol gila lagi Juma. Nah, sekarang siapa yang bertemu di padang gurun dengan Yesus? Nah, itu makanya saya bilang tadi. Coba sebentar. Kamu bertanya itu di dalam kisah para rasul atau di Matius? Coba baca ayat di Matius mana? Matius 24 mengatakan pembinasa keji itu ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Padahal yang ditemui bukan Yesus tapi roh jahat. Bagaimana bisa kita bukti? Kamu ngoceh dari tadi ternyata kau tidak paham Bible. Ada, gue gak ketemu. Masya Allah. Nyeloteh sana sini kupikir paham Bible. Ternyata baru mau bertanya. Makanya gue gak paham. Apa pertanyaan kamu tuh gak paham gue, karena lu goblok. Nanti ya. Biasanya yang gak paham pertanyaan itulah yang tulul. Lucu ini. Ya tolol kamu emang Juma. Kamu tuh ustaz tolol kamu. Mati ya. Jangan-jangan tadi malam tidurnya dengan wire. Iya. Itu kamu Juma, bukan saya. Itu kamu. Terus kenapa pagi-pagi kamu kesurupan kayak begini?
Ya karena kamu memang kesurupan, cuma orang-orang setannya kamu soalnya. Nah itu. Ya, saya kan nanti siapa yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Itu siapa? Sekarang ayatnya mana Juma? Ayatnya mana yang mengaku-ngaku Tadi kan bertemu tadi padang gurun? saya sudah mengatakan di dalam Baca Matius ayatnya. 24 kan jelas di Ayat? situ dikatakan pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu lihat Mesias ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab nabi palsu akan muncul, mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kata Yesus, apabila orang itu berkata kepadamu lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik. Bilik ini bilik penjara ya, karena di situ bahasa Yunaninya temeong. Temeong artinya itu kamar rahasia atau penjara. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, siapa yang pernah menulis surat di dalam penjara ngaku-ngaku menerima surat itu dari Pak Yesus? Itu siapa? Baik, udah. Berat toh, Jones? Berat toh? Begini, antara itu memang. Tapi ini Sekali lagi, sekali lagi. buat. Tunggu, sekali lagi. Emang gila lo. Silakan. Ketawa gila lo. Ketawa gila lo cuma. Rasain lo, rasain. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam penjara sampai dia menulis kitab Timotius, kemudian kitab Roma, Titus. Ayo, silakan. Ampun, Silakan. kalau gila cuma. Silakan. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus sampai dia menulis Injil di dalam bilik penjara? Loh, kok turun? Ketawa saya masih ada dua. Dari tok-tok langsung dari tok-tok yang hapus ke Bang John. Masih ada loh dua tertawa saya yang jatahnya buat dia kok turun. Diturunkan dari tok-tok. Jadi ketawa saya yang dua ini gimana? Mubasir dong.